Shalom Aleichem, senang sekali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam Menit-Menit Torah, yaitu pengajaran Torah secara online dalam bahasa Indonesia melalui channel Bnei Noah Indonesia. Baik, Shalom. Sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua, Erev Tov, selamat petang, Sugeng Dalu, bahasa Jawanya gitu ya. Dan senang sekali kita berkumpul kembali di dalam online Torah kita, kelas online Torah kita malam ini. Nah, kelas online Torah kita malam ini kita akan membahas itu emunah. Di dalam pengumumannya saya udah jelaskan bahwa saya menggunakan bahasa Indonesianya yaitu iman. Nah, iman itu apa sih gitu kan? Nah, sebenarnya pemahaman iman menurut Torah yang menurut diajarkan oleh Torah itu seperti apa? Apakah sama seperti yang kita percaya saat ini gitu atau sampai dengan detik ini gitu ya? Kalau yang sudah memang memiliki pemahaman iman sesuai dengan Torah ya baru kasyem gitu kan. Tapi ini pasti akan lebih menguatkan lagi pemahamannya. Tapi kalau yang belum, ya tentunya harus bisa merubah paradigmanya. Karena pemahamannya itu dari yang dulu kita percaya itu sangat-sangat berbeda gitu. Dari beberapa kali session saya juga sudah bawa teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara di tempat ini konsep-konsep di dalam Yudaisme, di dalam Torah itu benar-benar sesuatu yang beda sekali dengan apa yang pandangan umum ataupun yang pernah kita pahami gitu kan. Oke, nah sekarang tanpa berpanjang lebar kita akan segera. Nah, saya tadi di awal sudah bicara dan kita mau melakukan namanya interaksi gitu seperti biasa. Kalau ada begini-beginian kan pasti tanya jawab ya. Oke, sekarang silakan. Siapa yang mau memulai? Definisi iman itu apa? Menurut pemahaman saat ini aja. Jangan malu, nggak ada salah, nggak ada benar. Kita belajar bersama. Oke, silakan. Ayo mulai. Dasar dari segala sesuatu, Pak Yerik. Wah. Dasar dari segala sesuatu. Oke, ayo. Nggak dengar, Pak. Iman adalah suatu keyakinan dan melakukan. Satu keyakinan dan melakukan, gitu ya. Oke, baik. Keyakinan kepada Bapa. Ya, keyakinan kepada Tuhan, betul gitu ya. Boleh ya Bu ya, gitu kan? Dan melakukan perintahnya, gitu. Nah, betul begini. Oke, yang lain, monggo. Keyakinan kepada Tuhan. Siapa nih tadi keyakinan kepada Tuhan yang ngomong? Pak Heru. Heru, Pak. Siap. Sama Pak, keyakinan kepada Tuhan toh ini toh sudah percaya. Kepercayaan kepada Tuhan juga. Kepada Tuhan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ini ada di dalam chat juga nih. Ayo yang di chat jangan ngechat doang, ngomong. Sesuatu yang kita percayai. Ya, oke. Kepercayaan yang terpatri. Oke. Waduh, pakai patri segala nih. Kepercayaan yang terpatri. Oke, nggak apa-apa. Pakai patri. Kenapa nggak pakai las, Mas? Di las kalian. Gitu. Oke, ya lanjut. Ada yang mau nambahkan lagi nggak? Oke, ayo ada yang mau nambah lagi nggak? Boleh nih. Jangan malu-malu. Ayo. Nambah. Ada yang mau ditambahkan lagi dari sini? Dari chat, ada yang mau ngomong? Dari Zoom, silakan. Jangan malu-malu, ayo. Bu Susan mungkin. Siapa tuh yang lagi udah buka mikrofon? Jaminan yang meyakinkan tentang sesuatu yang kita inginkan terjadi. Wes, jaminan tentang sesuatu yang meyakinkan yang kita inginkan terjadi.
Luar biasa. Keren. Luar biasa. Komplit. Pakai telur. Nggak apa-apa. Pak Yerik, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Oh iya, itu kan kitabnya mereka ya Pak. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat tapi ada buktinya. Apa maksudnya gitu ya? Oke. Sekarang gini. Pak Yerik sekarang gini. Pak Yerik kan bilang seperti itu tuh apa namanya mengutip kitab daripada rekan-rekan kita gitu ya. Nah, sekarang gini. Dari pemahaman itu, dari kata-kata itu ngerti nggak sih? Apa sih sebetulnya? Atau pura-pura ngerti? Atau ngerti nggak sih dari kata-kata itu? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ngerti nggak? Ngerti atau bingung? Bingung, More. Bingung. Nah, ya kan? Jadi, oke lah. Sekarang kita gini. Itu saya nggak akan bahas konsepnya yang tadi dikutip oleh Pak Yerik gitu kan. Itu ranahnya mereka lah. Silakan. Kita nggak perlu. Tapi sebetulnya memang itu adalah pemahaman yang berlaku terutama bagi kita yang memang memiliki latar belakang tadinya berasal dari sana. Betul nggak? Ya kan? Nah, maka dari itu nih definisi-definisi yang tadi kita sudah sudah kita ungkapkan dan saya taruh di sini, itu ya mirip-mirip ke sana kan, dasar dari sesuatu, keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan yang terpatri, jaminan tentang sesuatu yang meyakinkan yang kita inginkan terjadi gitu loh, harapan gitu-gituan gitu ya. Nah ini kan semua ini semua definisi yang sudah yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang sekali lagi, kalau kita mau berjalan di dalam Torah, kalau kita mau memahami Torah, kalau kita mau memahami berjalan dengan benar, itu tentunya kita konsepnya harus menggunakan yang benar, gitu kan. Sekali lagi, sama aja contohnya adalah kalau kita mau berselancar di atas di atas es gitu ya, kita nggak mungkin dong pakai sepatu olahraga, sepatu lari. Mau sepatu Reebok, mau sepatu Adidas, apapun yang harganya jutaan sekalipun, nggak akan pernah bisa kita pakai untuk berselancar di atas es, ya kan? Tetapi kalau kita menggunakan sepatu skating yang walaupun kita pilih dengan harga yang paling murah sekalipun, itu bisa digunakan karena cocok, karena sesuai. Nah, itu maksudnya teman-teman. Kalau kita mau mengerti Torah, kalau kita mau hidup kita berjalan dengan Torah, samakan frekuensi kita dengan Torah. Samakan pemahaman kita dengan Torah. Karena kalau kita menggunakan pemahaman yang lama atau pemahaman yang tidak sesuai dengan Torah, jadinya salah kaprah. Pasti salah kaprah gitu kan. Ya, sekarang kita akan bahas iman itu menurut Torah itu apa. Ya, pelan-pelan kita akan bahas. Ini mungkin rada-rada menjelimet, tetapi mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Barokah Syem. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, iman itu di dalam bahasa Ibrani sebetulnya yang diterjemahkan dengan iman atau faith dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Ibrani itu adalah emunah. Emunah ya. Nah, emunah itu sendiri artinya apa? Nih. Emunah itu adalah seperti ini. Di dalam Mislei 14 ayat 15. Ini emunah gitu loh ya. Saya kutipkan dulu di dalam Mislei itu Amsal 14 ayat 15 ya. Dikatakan apa? Penny ya amin lekol dafar. Si bodoh percaya segala sesuatu. Oke. Ve'arum tetapi orang yang cerdik. Dikatakan apa? Yavin la asuro. Tetapi orang yang cerdik mengerti bagaimana dia mengatur langkahnya. Oke, jadi gini, ini adalah sesuatu yang dasar yang menjadi landasan buat kita bahwa iman itu bukan sesuatu yang buta gitu loh. Iman atau emunah, saya menggunakan kata emunah aja ya, biar lebih enak gitu loh. Emunah itu bukan sesuatu yang buta. Percaya tanpa ada dasar, percaya buta, percaya tanpa ada basisnya. Itu enggak seperti itu gitu loh. Itu bukan emunah ya. Nah,
Sekarang saya tambahkan lagi sebuah pengertian bahwa hikmat, pengertian, dan pengetahuan akan menguatkan dan memberi nutrisi bagi emunah. Nah, jadi makanya sekarang nih kalau kita lihat di sini, maka kita bisa ngerti sekarang bahwa emunah itu berkaitan erat, berkorelasi erat dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ya, jadi bukan hanya sekedar sing penting percaya, enggak seperti itu. Tapi dicerna dulu dengan menggunakan hikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita gitu loh. Dengan pengertian yang sudah ada dalam hidup kita, dengan pengetahuan, masuk akal enggak? Make sense apa enggak? Bener enggak ini seperti ini gitu loh kenyataannya. Itu baru iman. Itu baru emunah gitu loh. Ya, jangan ada orang ngomong ini itu. Ya, pokoknya nanti begini. Percaya. Ya. Terus ya namanya kan iman, namanya kan emunah. Ya harus percaya dong nanti pasti terjadi. Ya kalau terjadi, kalau enggak, nah itu gitu loh. Nah, nanti kita akan belajar nih bagaimana kita bisa mengenali, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan sehingga kita bisa punya emunah yang kuat terhadap Hashem, terhadap Tuhan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Lanjut di Bisley 14 ayat 33. Oke, nah dikatakan di sini apa? Langsung bahasa Indonesianya aja biar cepat. Hikmat itu tinggal tenang di dalam hati orang yang berpengertian. Oke. Tetapi di tengah kumpulan orang bodoh, hikmat menjadi terlihat. Jadi gini maksudnya Misla itu seperti itu. Jadi kalau orang yang berhikmat itu dia akan tenang dan dia akan diam aja di sini di dalam hatinya gitu ya. Jadi santai, enjoy. Dikatakan di dalam midrasnya berkata bahwa hikmat itu tinggal dengan tranquil, dengan nyaman gitu di dalam hati orang yang berpengertian gitu ya. Nah, tetapi ketika orang berpengertian ini ada di kumpulan orang-orang bodoh, nah tentunya orang-orang bodohnya ini mulai menyuarakan pendapatnya, beginilah, begitulah. Hikmat itu terusik gitu loh. Ya, nah itu situ. Jadi makanya saya bilang dikatakan di sini ini untuk menguatkan bahwa kalau kita memiliki memiliki pengertian, memiliki pengetahuan, hikmat itu ada di dalam kita. Nah, hikmat itu diperlukan untuk memberi nutrisi bagi emunah, bagi kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana menutrisinya? Kita lanjutkan. Ya, ini seperti kayak makan gitu. Ini luar biasa. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan dulu definisi menurut Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Menurut Rambam, emunah itu adalah pengetahuan dan kesadaran. Tahu dan sadar bahwa Hashem menciptakan dunia ini seluruhnya, termasuk diri kita, termasuk manusia. Dan senantiasa memelihara dan mengaturnya sampai saat ini. Itu iman, dasar iman yang pertama. Kita harus tahu. Dikatakan di sini Rambam berkata bukan apa percaya, enggak, tahu, harus tahu bahwa Hashem menciptakan dunia ini dan senantiasa memelihara. Artinya apa? Bukan diciptakan terus ditinggal. Oh ya udah terserah, kamu udah aku ciptakan ya. Yo sakarep-karepmu sono silakan. Yo. Silakanlah mau ngapain gitu. Enggak, tetapi dari mulai penciptaan yang kita baca Bereshit bara Elohim Hasyamayim ve'et Hasyamayim et Haaretz, itu dari situ momen Hasyam mengucapkan itu sampai dengan saat ini Hasyam itu masih terlibat dan dia masih mengatur semuanya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Inilah dasar ataupun juga emunah yang menjadi definisi daripada emunah menurut Torah gitu loh. Jadi bukan percaya aja, enggak. Nah, sekarang bagaimana kita memiliki pengetahuan dan memiliki kesadarannya gitu kan? Ya simple, mulai dari apakah mungkin kalau contohnya ya, apakah mungkin dunia ini bisa terbentuk seperti itu tiba-tiba gitu kan? Tiba-tiba muncul aja. Nah, terus kenapa setelah sekian lama kalau memang ternyata tiba-tiba, ini sekali lagi menggunakan hikmat dan pengertian gitu ya. Kalau ada orang yang berkata bahwa ya ini karena evolusi. Loh kok sekarang kenapa evolusinya berhenti? Ya kan? Kera menjadi monyet, ya terus kera menjadi monyet menjadi manusia, itu sebagai hasil evolusi. Nah, terus manusia kenapa berhenti? Apa yang membuat manusia itu bisa berhenti evolusinya? Tidak berkembang lagi menjadi sesuatu yang lain. Ada jawabannya enggak? Saya yakin enggak ada.
Ya ini cuma sekedar teori aja gitu kan seperti itu. Nah, maka dari itu makanya penting bahwa pemahaman kita, kesadaran bahwa saya menciptakan itu menjadi dasar gitu. Sehingga kita lagi nggak kita percaya bahwa manusia itu diciptakan, bahwa Hashem menciptakan monyet yang memang secara struktur mirip dengan manusia gitu kan. Secara kecerdasan juga ada apa namanya memiliki kecerdasan yang katakanlah seperti anak-anak kecil gitu kan. Ya memang seperti itu. Itu bukan nenek moyang kita gitu loh, enggak gitu. Ya. Nah, dan Hashem menciptakannya, memelihara dan mengaturnya sampai dengan saat ini. Jadi pentingnya ini, pengetahuan ini buat kita artinya apa? Dalam setiap detik kita hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap nafas yang kita ambil, setiap detik yang sudah kita lewati beberapa detik ke belakang, hari-hari yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu, itu semua itu sudah ada yang mengatur dan senantiasa dipelihara, diatur oleh Tuhan. Itu yang perlu kita ada di sini nih, ada di pemahaman kita. Jadi kita itu bukan berarti begitu kita bangun tidur gitu ya, terus karena kita tidak sedang baca Torah, tidak sedang pegang sidur, maka Tuhan tidak mengatur kita. Itu salah. Sekali lagi itu salah. Koneksi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah terputus. Yang ada adalah kita menyadari atau tidak, itu saja. Dengan kita menggunakan sidur, dengan kita melatih diri kita dengan sidur, saya sudah pernah jelaskan kan, apa itu manfaat tefilah, yaitu untuk merubah diri kita sendiri. Perubahan paradigma kita itu yang membuat kita semakin sadar, semakin ngeh, oh iya, aku tuh setiap hari itu terkoneksi dengan Tuhan, gitu loh. Nah, terkoneksi dengan Tuhan itu dalam hal apa? Dalam hal semuanya, 100%. Ya, nggak ada yang bilang bahwa kalau lagi di sinagog, misalkan orang Yahudi gitu ya, kalau lagi di tempat ibadah itu baru terkoneksi. Salah, nggak ada. Oke, jadi tolong dipahami itunya. Nah, saya harap ini dasar daripada emunah, paham ya? Jadi emunah itu apa? Nih, logika. Jadi makanya kalau saya pernah bilang, saya ingat banget, saya lupa di sesi hari Jumat ini atau di sesi yang mana saya lupa mengucapkan bahwa Yudaisme, atau mungkin di grup saya lupa, dalam Yudaisme itu semuanya logika, akal pikiran kok. Nggak ada perasaan, aduh rasanya adem ya, aduh rasanya enak ya, aduh rasanya kok maknyes gitu loh. Nggak ada, kita nggak pakai perasaan seperti itu. Yang penting kita adalah semuanya adalah menggunakan akal pikiran. Torah bilang seperti ini yang ini dan ini dan ini, cek keadaannya, percaya, selesai. Kita tahu itu benar, selesai. Itu jadi iman kita, jadi dasar kita, emunah kita. Nanti kita akan lihat ya. Kita lanjut. Tadi sampai mana? Rambam. Nah, sekarang saya mulai bahas lebih detail gitu ya. Nah, emunah ini memang secara loose atau secara secara umum, secara simpelnya diterjemahkan sebagai iman. Tapi definisinya sesungguhnya berbeda dengan definisi iman yang dipakai oleh awam. Tadi kan dari definisi dasar yang Rambam aja udah jauh beda gitu loh. Nah, sekarang saya mencoba nih olah dengan kata-kata saya sendiri sehingga emunah itu adalah keyakinan terhadap kebenaran sebagai akibat dari pengetahuan yang didapatkan yang melampaui akal. Bahkan yang melampaui akal pun kita bisa paham, oh iya, gitu loh. Nanti saya jelaskan nih. Nah, tapi bukan menghindari akal. Itu ya. Jadi apa ya? Emunah itu bukan sesuatu yang digunakan untuk membungkus sesuatu yang nggak masuk akal gitu loh. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang apa ya? Entah apa gitu loh, nggak logis, nggak make sense, terus dibungkus pakai emunah. Itu bukan emunah, itu bohong. Gitu. Nah, kalau emunah itu memang bisa melampaui akal, tetapi itu ada buktinya gitu loh. Bukan sesuatu yang menghindari akal gitu loh. Kadang-kadang kan istilahnya ya jujur aja lah, dulu kalau dulu saya sih juga senangnya begitu, kalau udah mentok ya udahlah, akal saya udah nggak nyampe ya, saya minta ini campur tangan yang nggak masuk akal aja lah gitu kan. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Kalau misalkan kita butuh rezeki ya kerja, ya cari gitu kan. Nggak mungkin kita duduk doang bengong terus tiba-tiba ceklok dari langit, kan nggak seperti itu gitu ya. Jadi bukan menghindari akal. Ingat sekali lagi, dalam Yudaisme
di sini. Kenapa kok di sini? Di dalam Yudaisme itu penting. Neshamamu, neshama saya dan neshama Bapak Ibu sekalian, adanya di sini. Nih di kepala. Tempatnya itu di kepala. Di dalam yang namanya lobus depan. Nih neshama kita adanya di sini. Jadi neshama itu adalah yaitu akal, hikmat, pengertian, daya pikir, semua nalar, kemampuan berbicara, itu neshama kita yang membedakan manusia dengan binatang, ya. Nah, contoh yang melampaui akal. Kita lihat di sini. Yang melampaui akal. Keyakinan terhadap peristiwa Laut Merah. Ini melampaui akal, bukan menghindari akal, ya kan? Karena kuasa Hashem memungkinkan ada angin begitu keras yang bertiup tepat di lokasi tersebut, ya kan? Nah, ini sebetulnya bukan sesuatu yang menghindari akal gitu, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba belah gitu, enggak. Tapi Hashem juga menggunakan kekuatan alam lain, yaitu angin untuk menghembuskan. Dan kenapa, coba dipikir, kenapa kok bisa tepat di lokasi itu, ya kan? Dan anginnya bisa untuk menyibakkan air. Kalau nggak percaya, paling gampang deh, ambil air, teman-teman sekalian, ambilnya di baskom aja gitu, ditiup dengan kekuatan kita, itu ngebentuk kok seperti ada kayak dinding gitu kan, tiup aja airnya gitu, pasti kayak dia airnya itu bentuknya akan seperti ini nih, begitu angin ditiupkan ke atasnya gitu kan. Nah, itu yang terjadi gitu loh sebetulnya, itu fenomena alam. Nah, tetapi memang yang bisa membuat angin begitu kuat sampai dengan meniup air sebegitu besar sampai kelihatan dasarnya, yaitu hanya Tuhan. Gitu kan, nggak mungkin kuasa lain, dan spotnya persis di situ. Kenapa nggak 50 meter di sana? Kenapa nggak 1 kilometer di sebelah sini? Pas di situ gitu loh. Nah, itu artinya memang melampaui akal, tapi tidak menghindari akal. Nah, itu ada itu yang disebut emunah gitu loh. Itu yang disebut itu, para kita punya pengetahuan, ya. Nah, unsur-unsur alamnya tetap ada, tidak berubah, hukum alam tidak dilanggar gitu ya. Nah, jadi mujizat tidak melanggar hukum alam, tetapi digunakan, diarahkan secara spesial gitu. Melampaui akal manusia karena tidak akan pernah bisa ada manusia yang melakukan hal itu. Pengertian akan hal ini membawa kita kepada adanya Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Gitu, teman-teman ya. Nah, jadi urut-urutannya tuh begitu. Nah, nanti ini berikutnya saya akan jelaskan lagi nih step by step bagaimana kita yakin dengan Tuhan, gitu ya. Lanjut. Nah, oke, sekarang gini. Terkait dengan emunah juga nih, terkait dengan perjanjian Tuhan dengan Bnei Israel. Ini kita exercise emunah, belajar untuk melatih kepercayaan kita terhadap perjanjiannya Tuhan dengan bangsa Israel. Emunahnya itu seperti ini ya. Yang pertama, jenisnya perjanjian Tuhan dengan Bnei Israel itu, pertama kita tahu ada di dalam kitab Bereshit, diulang sampai 3 kali kepada Abraham, kepada Yitzhak, dan kepada Israel sendiri. Dan dikatakan itu kekal, tidak pernah berubah, ya kan? Bahwa Israel itu adalah umat perjanjian, ya kan? Kekal, tidak pernah berubah. Dan yang penting lagi di sini adalah kita harus tahu nih, nah makanya kita harus ngerti bahwa perjanjian Tuhan dengan Bnei Israel itu adalah dilakukan di hadapan seluruh bangsa Israel. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, dan muda itu ngumpul semua di bawah kaki gunung, dan di situ dikatakan Hashem langsung berbicara kepada mereka dan mereka ada di situ. Ya. Nah, jadi itu 2 hal penting yang menjadi dasar daripada emunah kita kepada Hashem, terhadap perjanjiannya Hashem dengan Bnei Israel. Nah, tiba-tiba kalau kita dihadapkan kepada sesuatu nih, ada orang yang klaim, "Woi, udah berubah. Itu perjanjian udah nggak berlaku lagi dengan Bnei Israel. Udah dibuang itu Israel." Oke, jangan ditolak mentah-mentah dulu. No problem, kita selidiki. Simple gitu kan. Pertama, ada alasan valid tidak mengapa dibatalkan. Ya kan? Ada alasan valid apa enggak? Oke. Kalau ada, sebutkan, tunjukkan di mana. Ya. Kitab Tanakh, kitab Kejadian sampai dengan Maleakhi itu penuh dengan peringatan Hashem.
Kitab Torah berisi pengajaran dan peringatan Hashem. Kalau kamu melakukan benar baik-baik melakukan Torah, ini yang akan terjadi padamu. Kalau kamu melanggar, maka ini yang terjadi padamu. Kitab para nabi berisi dengan banyak sekali teguran. Israel, kamu harus bertobat. Kamu harus kembali begini. Janganlah kamu begini. Janganlah begitu segala macam. Tetapi apakah ada dari antara itu semua dikatakan bahwa aku sudah membuang Israel? Nggak ada. Nggak ada. Gitu kan? Itu cek pertama. Oke, itu cek yang pertama. Yang kedua, oke, katakanlah, ya batal. Sekarang kapan pembatalannya terjadi? Pada peristiwa apa? Balik ke sini, kita tahu pengukuhan perjanjian antara Hashem dengan Bani Israel itu adalah ketika di peristiwa di Sinai. Ya kan? Yang tadi saya bilang, seluruh bangsa besar kecil, laki perempuan tua muda, semua di hadapan Hashem. Artinya Hashem menghadapi seluruh Bani Israel yang saat itu kira-kira 3 juta orang, laki-laki saja. Ya. Nah, sekarang kalau terjadi pembatalan, kapan? Kapan itu terjadi? Apakah ada pernah peristiwa lagi seperti Sinai? Dan yang penting lagi di sini, apakah seluruh Israel dikumpulkan dan diberitahu pembatalan ini? Nah, sekarang gini, mungkin nggak tahu ada rekan-rekan kita di sini yang mungkin belajar hukum atau tidak. Kalau di dalam hukum orang bikin perjanjian antara dua belah pihak gitu ya. Pihak pertama, pihak kedua melakukan perjanjian di hadapan notaris. Selesai. Pihak pertama tidak akan pernah bisa membatalkan secara sepihak. Betul nggak? Ya kan? Harus pihak pertama datang, notarisnya datang lagi, pihak kedua juga datang, lalu sepakat, oke kita batalkan. Tetapi kalau cuma satu pihak doang berkata aku batalkan, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Nah sekarang hukum dunia saja begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang bagaimana lebih luar biasanya dengan hukum Tuhan. Gitu kan? Nggak mungkin Tuhan main-main. Tuhan udah mengumpulkan seluruh orang Israel. Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan menjadi bangsa yang kudus. Kamu menjadi imamat yang rajani. Kamu akan menjadi bangsa yang akan terpilih, membawa Torah dan mengajarkan kepada bangsa-bangsa. Terus tiba-tiba sepihak aja, udah selesai. Nah, celingak-celinguklah Israelnya. Sementara mungkin Bani Israelnya lagi mengalami aniaya di Eropa, aniaya di mana, terus tiba-tiba batal gitu. Wah, gawat banget gitu loh. Nah, saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang terkait dengan hal ini. Ada alasan yang menurut saya lucu, konyol, dan apa ya? Menurut saya sih ya konyol gitu loh. Alasannya ya bisa saja. Kan Tuhan kan Maha Kuasa. Dia bisa berbuat apa aja dong sesukanya dia. Mau dia batalkan sepihak kek, mau dia nggak batalkan sepihak kek. Kan Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan sudah bilang enggak ya enggak. Oke, fine, no problem. Nggak masalah. Kita uji lagi ucapan itu. Kalau dikatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa bertindak sesuai dengan yang menurut dia baik. Oke, sekarang apa jaminannya? Perjanjian yang sekarang yang kamu percayai itu nggak dirubah lagi sama Tuhan. Ya, perjanjian dengan Israel, perjanjian yang pertama, katakanlah dikatakan Tuhan udah bete. Lalu ya karena dia Maha Kuasa, tadi alasannya gitu kan? Karena dia Maha Kuasa, ya udah saya batalkan aja. Terus saya ganti yang lain lagi. Oke, no problem gitu loh. Nah, terus apa jaminannya sekarang bahwa perjanjian yang kedua itu tidak akan dibatalkan sepihak juga oleh Tuhan? Kalau saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ngeri dengan Tuhan yang seperti itu. Lagi enak-enaknya kita percaya begini kan, tiba-tiba terus buang. Sorry, perjanjian berubah. Loh kok berubah? Lah iya, saya Maha Kuasa bro. Mau apa lu? Saya gantilah. Kan saya Tuhannya. Nah, kalau Tuhan begitu, ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru itu tadi makanya pentingnya adalah tadi pengetahuan yang benar dengan Tuhan. Ya, kita cek lagi apa yang sudah dia lakukan, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berlaku, bagaimana dia handle janjinya, apakah dia tetap setia atau tidak. Itu yang harusnya kita miliki gitu loh. Sehingga dengan kita memiliki pemahaman yang benar demikian, nggak akan lagi kita pusing. Ada yang bilang, wah udah batal. Batal apanya? Mana batal gitu. Jadi kita tahu, kita paham bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yang kita percayai ini, itu Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang mencela-mencela gitu, bukan Tuhan yang tiba-tiba karena gue bete lah gitu loh nih, gue sikat lah ini semua, batalkan semua gitu, kan nggak seperti itu ya. Nah, Baruch Hashem,
Tuhan yang kita sembah, yang ada di dalam Torah, yang memberikan Torah kepada kita, Tuhannya Abraham, Yitzhak, Yakov, itu adalah Tuhan yang sangat-sangat konsisten. Dia tidak pernah meninggalkan janjinya, dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya, dan dia senantiasa konsisten. Itu yang perlu menjadi emunah buat kita. Sehingga kita bisa yakin bahwa hidup kita ini ada di dalam kendali yang benar gitu loh, kendali Tuhan yang beres, bukan berdasarkan omong kosong ataupun juga ide-ide liar yang walaupun kelihatannya bagus tapi yang nggak bisa dibuktikan gitu. Oke, nah sehingga kesimpulannya dengan kita bisa runut seperti ini saya berikan contoh ya Bapak Ibu sekalian, framework cara bekerja kita untuk bisa mendapatkan emunah yang kuat gitu loh. Nah dengan kita bisa melakukan seperti ini, reasoning seperti itu, kalau itu dicek begini, maka kita bisa dengan mantap memiliki pengertian dan kesadaran yang benar akan Hashem. Tuhan pencipta alam semesta yang senantiasa mengatur dan tidak pernah ingkar janji, ya, adil dan benar dalam segala jalannya, layak untuk menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita juga bisa percaya Torahnya gitu loh. Kita berasa aman, yes. Ini Tuhannya, ini Torah ini benar. Nah, yes bahwa ini Tuhan yang kita sembah ini benar, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan bukan Tuhan yang mencela-mencela yang bisa tiba-tiba moodnya hilang terus tiba-tiba ngamuk, enggak gitu loh, ya. Lanjut. Nah, sekarang tadi emunah. Ya, emunah itu kita boleh dikatakan seperti kita menguji segala sesuatu. Oh iya, ini tuh makanya Tuhan itu selalu dikatakan akulah Tuhan yang membawamu keluar dari Mesir. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Israel. Di dalam ketika Hashem ingin mulai mengucapkan 10 perintah Tuhan, kata-kata pembukaannya apa? Akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir. Artinya apa? Ingat, cek track record saya. Tuh, aku tuh sudah bawa kamu keluar dari Mesir kan? Kamu lihat sendiri kan? Kamu bener kan? Kamu tahu kan? Kamu punya pengertian kan? Nah itu hal yang sama juga buat kita. Gitu. Kita juga harus melakukan seperti itu. Jangan percaya buta saja, jangan telan saja, tapi kita cek semuanya gitu lah. Oke? Itu emunah. Nah, sekarang ada satu hal lagi yang berkaitan dengan emunah, tetapi ini juga sebetulnya jenisnya berbeda. Ini penting kita miliki dalam kehidupan kita. Tadi emunah itu dasarnya, ya. Dasarnya itu apa? Pengertian dan pemahaman bahwa Hashem itu Maha Kuasa, tidak pernah berubah, setia dan mengontrol kita semua menuju ke arah kebaikan. Itu Hashem, itu emunah. Ya, tadi kita udah belajar. Nah, sekarang yang berikutnya apa? Bitahon. Ini penting. Kita punya emunah, tetapi kita nggak punya bitahon, hidup kita bakalan kecewa terus. Ya, apa kecewanya? Kita bahas. Apa sih bitahon? Bitahon itu diterjemahkan sebagai percaya atau trust. Nah, percayanya itu bukan hanya karena sebuah alasan atau pengalaman, janji-janji manis, tetapi karena emunah. Jadi gini, kita sudah uji kan tadi Tuhan itu sudah benar memelihara Israel sampai dengan saat ini. Kita masih bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan kan. Itu bukti, itu emunah yang luar biasa gitu loh. Bukti bahwa Tuhan itu nggak pernah lepas dan ingkar dari janjinya. Bayangkan saudara-saudara sekalian, saya pernah bahas nih. Bangsa Israel itu bangsa yang kecil, selalu menjadi bangsa yang paling kecil di seluruh dunia. Dan bukan hanya bangsa kecil, bangsa yang sudah tercabut dari akarnya, bukan tercabut dari tanahnya. Lalu bukan hanya tercabut dari tanahnya, dicerai-beraikan ke seluruh dunia. Memang tujuannya dicerai-beraikan ke seluruh dunia oleh bangsa-bangsa lain itu adalah biar apa? Biar memang hilang. Memang mereka tujuannya biar hilang itu bangsa. Tetapi kita lihat dari sekarang sampai dengan saat ini, bangsa-bangsa besar, Babel, Media Persia, Yunani dan Romawi, mereka sudah pada hancur kerajaan-kerajaannya, Israel masih tetap ada. Dan bahkan sekarang kita lihat Israel sudah punya negara sendiri, sudah bisa sudah mulai bisa mandiri. Yang kecil gitu loh. Ya kan? Jadi itu benar-benar kalau menurut saya itu sebuah emunah yang bisa menjadi landasan kepercayaan kita bahwa apa yang dijanjikan kepada Israel itu benar, dan Tuhan yang menjagai Israel itu adalah Tuhan yang benar gitu loh.
Ya. Nah, itu gitu loh ya. Nah, tapi kan jika hanya berdasarkan sebuah alasan atau pengalaman, ketika situasi tidak seperti alasan tersebut, maka trust kita akan luntur. Maksudnya begini. Jadi ketika kita melihat Israel sebagai emunah, kita lihat juga kan penyertaan bangsa Israel betul. Ya kan? Tuhan setia, iya. Tetapi apakah Tuhan juga mengizinkan bangsa Israel dan benar-benar menepati perkataannya ketika Tuhan berkata kalau kamu melanggar maka ini akan terjadi kepadamu. Ditepati juga kan. Jadi dua sisinya gitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian, baik itu sisi yang baik maupun sisi yang tidak enak, Tuhan itu tepati. Tergantung daripada perbuatannya. Dalam hal ini Israel, ketika Israel itu beres, ketika Israel itu benar menyembah Tuhan dengan luar biasa, setia kepada Tuhan, kita lihat zaman Daud, Salomo, dan raja-raja keturunannya yang lain yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Hashem. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka makmur. Tetapi ketika mereka mulai menyimpang, apa yang terjadi? Mulai dihancurkan. Bahkan Beit Hamikdasnya sendiri pun dihancurkan. Nah, tetapi ingat, walaupun dihancurkan itu tidak hilang sama sekali, tetap dipelihara karena itu tadi Hashem masih memberi kesempatan buat Israel untuk bertobat. Ya kan? Nah, hal yang sama terjadi buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang akan berlaku kepada kita dengan Hashem. Kalau kita setia kepada Hashem, of course kita akan menerima reward. Tapi kalau kita melanggar, ya jangan salahkan Hashem juga karena emang sudah ketentuannya demikian. Nah, tetapi apapun itu kita mesti paham. Jadi, nah yang disebut trust ini kepada kita itu bukan hanya trust kepada hal-hal yang enak-enaknya saja. Ya kan? Kadang-kadang ya jujur saya juga dulu gitu. Kalau misalkan ikut Tuhan itu pasti enak. Kalau ikut Tuhan itu diberkati, ya kan? Kalau ikut Tuhan itu wah nanti begini. Berkat. Ya, siapa sih nggak pengen berkat? Tetapi apakah hidup itu hanya sekedar berkat doang? Ada dua sisi mata uang. Kalau kita benar, Torah mengatakan, saya mah lebih setuju dengan Torah. Torah berkata, kalau kamu beres, kamu akan dapat upah. Jalankan Torah, kamu akan dapat upah. Tapi kalau kamu melenceng, jangan kaget juga. Aku akan disiplinkan kamu. Ya kan? Aku akan disiplinkan kamu. Dengan tujuan untuk apa? Untuk kamu balik lagi ke Torah. Itu loh, gitu loh. Nah, jadi bitachon ini adalah percaya bahwa ketika kita mengalami hal yang tidak enak pun, kita tahu itu atas penentuan Hashem. Semuanya baik. Ini saya tuliskan di sini ada kisah Rabbi Akiva dan Nahum Isgamzu. Dia terkenal dengan namanya Nahum. Nah, tapi dia karena selalu ngomongnya itu Gamzu Letova, maka dia disebut Nahum Isgamzu. Jadi Nahum si manusia Gamzu. Gamzu itu apa sih? Gamzu itu kan Gamzeh. Ini juga Gamzu Letova. Ini juga untuk kebaikan. Nah, jadi si Nahum ini apapun yang dia alami, dia akan selalu berkata Gamzu Letova. Dia dapat hal yang enak, dia menikmati berkat yang luar biasa. Nahum Isgamzu bilang, Gamzu Letova. Tapi ketika dia juga mengalami ujian, ketika dia mengalami hal yang gak enak, ketika dia mengalami situasi mungkin sedang di bawah, apapun itu, si Nahum Isgamzu ini juga berkata, Gamzu Letova. Ini juga untuk kebaikan. Nah, jadi itu loh. Bitachon seperti itu yang perlu kita percayai, yang perlu kita miliki, bahwa Tuhan itu mengatur hidup kita. Dia akan berikan kepada kita dosis, baik itu kebaikan, baik itu ujian, baik itu pengajaran dalam hidup kita, sesuai agar kita itu bisa balik lagi ke Torah. Itu aja gitu loh ya. Nah, jadi ini yang perlu dimiliki oleh kita semua. Nah, jadi ini penting ketika situasi itu tidak enak, ketika jalan sepertinya tertutup, maka bitachon yang harus maju ke depan gitu loh. Jadi it's okay, kita hadapi Gamzu Letova. Ini pun untuk kebaikan kok. Apapun yang terjadi, Gamzu Letova. Ini untuk kebaikan. Tuhan rancangkan ini semua, alami ini, ngalami itu segala macam, Gamzu Letova. Hadapi. Ya, nah yang penting kita cek juga diri kita, jangan sampai ngawur terus gitu kan. Kalau ternyata udah jelas-jelas kita ada di dalam satu situasi karena kita melakukan hal yang tidak baik, ya beresin gitu loh, jangan dablek kira-kiranya begitu. Tapi on anything, apapun itu, miliki mentalitas, miliki bitachon yang seperti ini bahwa Tuhan yang mengatur itu semua buat kita baik adanya. Oke?
Nah, jadi kesimpulannya terakhir itu adalah kalau saya simpulkan semua, emunah itu adalah pengertian dan kesadaran yang solid ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan benar akan track recordnya Hashem dalam dunia ini. Ya, makanya lihatlah kenapa Tanakh itu isinya penuh dengan cerita. Ya karena itu sebetulnya itu track record. Bagaimana Hashem berjanji, bagaimana Hashem menepati, bagaimana Hashem memperingatkan, bagaimana Hashem juga mengeksekusi hukuman. Itu semua terjadi, itu semua track record. Nah, dengan track record yang demikian, kita bisa punya keyakinan, oh iya, Tuhan itu benar. Itu ada kok semua. Dan masalahnya yang penting lagi adalah yang mengalami track record tersebut, pelaku daripada rekam jejak itu, bangsanya masih ada. Yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya, yang mungkin beberapa dari kita pernah diajar online atau mungkin pernah ketemu juga orang-orang Yahudi. Itu ada gitu loh. Jadi itu sebenarnya udah sebuah bukti yang luar biasa dan tidak bisa disangkali lagi gitu kan. Itu bukan bangsa biasa itu. Itu benar-benar bangsa luar biasa ya. Nah, itu emunah gitu. Nah, dan bitachon adalah berdasarkan track recordnya ini, rekam jejak yang sudah dipahami tersebut, konsekuensi logis dan natural terhadap rekam jejak tersebut, yaitu kita percaya. Oke. Karena aku sudah tahu Tuhan itu nggak pernah ingkar, Tuhan itu sudah benar-benar luar biasa. Kita juga lihat buktinya bangsa Israel sekarang, maka aku percaya. Gitu loh. Itu bitachon. Sehingga kita bisa punya keyakinan dalam hidup kita, dan kita nggak lagi ragu, aduh ini gimana ya dalam hidup kita ini seperti apa. Percaya. Apapun yang diberikan bagiannya kepada kita itu gamzu latova. Daud berkata bahwa apapun bagianmu yang diundikan kepadaku, Hashem, it is well with my soul. Jiwaku itu nggak masalah. Kenapa? Karena Daud tahu apapun yang dialami ya oleh dia, hal yang paling buruk sekalipun, dia tahu itu dari Tuhan dan itu untuk mendidik kita gitu loh. Ya. Mazmur 23 kan dikatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun aku gitu kan. Ya, kalau misalkan tongkat itu dituntun dengan baik, tapi kalau gada ya harus dipukul sedikit lah gitu kan. Kamu minggir dikit dong gitu. Nah, itu akan dipakai oleh Hashem. Nah, kalau kita memiliki pemahaman yang demikian, kita akan solid hidupnya. Kita tidak akan gampang banget dan tidak akan mungkin berkata, apa Tuhan, mana? Nggak akan mungkin kita berkata begitu. Karena kita punya pemahaman yang solid. Gitu. Oke?